Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi menyimpan energi listrik. Kapasitansi kapasitor, atau disimbolkan C, adalah perbandingan besar muatan listrik dengan besar potensialnya. Terangannya C itu kapasitansi kapasitor, simbolnya farad. Q besar muatan, satuannya ya, kolom. P potensial listrik, satuannya volt. Nah, kapasitor bisa dirangkai atau disusun secara seri atau paralel, sama seperti rangkaian hambatan materi kita yang sebelumnya. Nah, pada susunan seri, ini bentuknya seperti ini ya, dianya lurus tanpa percabangan. Nah, muatannya kalau pada susunan seri sama, Q S sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Sedangkan potensial listriknya itu berbeda. Jadi potensial listrik seri itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan kapasitas pengganti, kalau pada seri ini dibuat seper. 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Ini kebalik dengan rangkaian hambatan. Rangkaian kapasitor paralel, bentuknya ada percabangan ya. Muatannya di C1, C2, C3 itu beda. Jadi QP sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Sedangkan potensial listriknya sama. Jadi potensial listrik paralel itu sama dengan P1, P2 sama dengan P3. Nah, kapasitas pengganti atau kapasitas totalnya itu sama dengan, kalau dia paralel, C1 tambah C2 tambah C3, jadi langsung ditambahkan. Yang perlu diingat, kalau pada seri, muatan atau Q-nya itu sama, sedangkan potensial listriknya atau V-nya itu berbeda. Nah, pada paralel, muatan atau Q-nya itu berbeda. Potensial listriknya atau V-nya nilainya sama. Contoh 4 kapasitor disusun seperti gambar berikut. Besar kapasitas penggantinya adalah, nah ini ada rangkaian seri dan paralel. Kita kerjakan yang paralel duluan ya. Nah kalau dia paralel, itu kan langsung ditambahkan ya. Kalau pada kapasitor ya, berarti ini tambah ini, C paralel. 2C ditambah 2C sama dengan 4C. Nah, kalau kita gambarkan, sekarang jadi seperti ini ya. Kalau yang ditanya, nah ini bentuknya jadi seri. Kalau seri, 1 per C seri atau C total, kita buat C total aja ya. Itu sama dengan 1 per C ditambah 1 per 4C ditambah 1 per C. Samakan penyebutnya. Semuanya jadi 4C. Berarti ini 4C bagi C 4. 4C bagi 4C 1. 4C bagi C 4. Berarti ini 9 per 4C. Itu kan 1 per C total. C totalnya tinggal dibalik 4C per 9. Itu dia kapasitas penggantinya. Kita lanjut contoh berikutnya. 3 kapasitor yang masing-masing memiliki kapasitas 3 farad, 6 farad, dan 9 farad disusun secara seri. Kedua ujung dari gabungan tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan V. Sumber tegangan V total ya. Besar tegangan antara ujung kapasitor 6 farad, berarti yang ditanya di sini nanti. Misal ini V1, ini V2, ini V3 ya. Berarti yang ditanya nanti si V2. Oke. Nah, ingat kembali rumus ini ya. C sama dengan Q per P. Jadi yang ditanya nanti adalah si V2. Jadi kita pakai yang ini nanti. Kalau yang ditanya itu P, berarti V sama dengan, berdasarkan rumus ini, V sama dengan Q dibagi C. Ini nanti V2 ya. Ini V2 yang ditanya. Nah, yang pertama kita cari apa? Kita
kita cari yang pertama itu adalah kapasitas penggantinya atau C total. Yang kita cari duluan itu yang ini, C total. Dari sini kita bisa cari C total. C sama dengan Q per P. Kita mau cari C sama dengan Q per P. C-nya ada tapi masih masing-masing ya. Kita cari C totalnya dulu. C total ini seri ya, berarti pakai seper. 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9. Samakan penyebutnya 18. 18 bagi 3, 6. 18 bagi 6, 3. 18 bagi 9, 2. Jadi ini sama dengan 11 per 18. Itu kan seper C total. Berarti C totalnya itu sama dengan 18 dibagi 11 farad. Oke, dapat C total, bisa kita cari Q totalnya. Q total, C totalnya ini ya. Berarti kalau yang ditanya Q total, C total dikali V. C totalnya 18 per 11 dikali sumber tegangan 220 volt. Ini bagi 2. Ini sama dengan 18 kali 20, 360. Q itu muatan kolom ya. Oke, udah ketemu C sama Q. Ingat kembali, kalau rangkaian seri, muatan atau Q-nya itu sama ya. Jadi Q sama dengan C dikali V. Q juga sama dengan C1 kali V1, sama dengan C2 kali V2, sama dengan C3 kali V3. Jadi kalau yang ditanya itu adalah V2, berarti yang ini kita pakai ya. V2 itu berarti Q dibagi C2. Oke, kita pakai yang ini ya. Di V2 sama dengan Q-nya. Q-nya itu dapat tadi 360 kolom, sedangkan C2-nya adalah 6 farad. Nah, bagikan 360 bagi 6 yaitu 60 volt. Kita lanjut, tadi kapasitor itu berfungsi menyimpan energi listrik ya. Nah, sekarang energi yang tersimpan pada kapasitor, itu bisa kita hitung dengan rumus ini ya. W sama dengan setengah dikali C V kuadrat. Keterangannya, W energi yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya joule, C kapasitansi kapasitor farad, P potensial listrik volt. Contohnya, sebuah kapasitor diberi muatan 5 mikrokolom dan mempunyai beda potensial 100 volt antara plat-platnya. Besar kapasitas dan tenaga yang tersimpan di dalamnya adalah, yang ditanya besar kapasitas itu C dan tenaga atau energi yang tersimpan W. Ingat kembali rumus C sama dengan Q per P. Jadi bisa kita cari C sama dengan Q dibagi V. Q atau muatan 5 mikro. Mikro itu 10 pangkat negatif 6 dibagi beda potensialnya 100. Berarti ini sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 8. Satuannya farad. Kemudian W, energi yang tersimpan. Setengah kali C V kuadrat. Setengah dikali kapasitansinya 5 kali 10 pangkat negatif 8. Dikali V kuadrat 100 ini ya, 100 kuadrat. Setengah kali 5, 2,5. 10 pangkat negatif 8. 100 itu 10 pangkat 2. Dikuadratkan jadi 10 pangkat 4. Ini 2,5 dikali 10 pangkat negatif 8 tambah 4 negatif 4. W atau energi itu satuannya joule.